Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ternyata besaran fisika tidak semuanya dapat dipahami jika hanya ada nilainya saja. Ada besaran-besaran yang perlu nilai dan juga arah. Contohnya adalah perpindahan. Para peserta baris berbaris tidak akan memahami komandannya jika komandan hanya berkata 2 langkah. 2 langkah kemana? Atau juga hanya bilang ke kanan, jalan. Nah, juga tidak dapat dipahami. Jadi perlu nilai dan arah. Semua ini akan kita bahas dalam besaran vektor. Simak terus videonya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kita pelajari bersama tentang besaran vektor. Materi ini dipelajari di kelas 10 semester ganjil. Kompetensi dasar dari besaran vektor adalah pada KD pengetahuan menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan, beserta presentasi hasil dan makna fisisnya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menerapkan penjumlahan vektor secara grafis dan analitis. Besaran fisika terbagi dua, ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai dan operasinya memenuhi aljabar biasa, contohnya massa, waktu, dan temperatur. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah serta operasinya memenuhi aljabar vektor, contohnya perpindahan, kecepatan, dan gaya. Contoh besaran vektor adalah pesawat bergerak dengan laju 700 km per jam dalam arah 10 derajat ke tenggara. Di sini nilainya 700 km per jam, sedangkan arahnya 10 derajat ke arah tenggara. Bagaimana menyatakan sebuah vektor? Penulisan lambang dan besar suatu vektor menggunakan tulis tangan berbeda dengan buku cetakan. Untuk tulis tangan, lambang suatu vektor biasanya dituliskan dengan huruf besar, dan di atas huruf ini diberi tanda anak panah. Sementara besar atau nilai suatu vektor biasanya ditulis dengan menggunakan tanda harga mutlak. Untuk buku cetakan, lambang vektor umumnya dicetak dengan huruf besar yang dicetak tebal. Sementara besar vektor umumnya dicetak dengan huruf miring. Bagaimana menyatakan sebuah besaran vektor secara grafis? Kita lihat sama-sama pada gambar ini. Titik A merupakan pangkal vektor, sedangkan titik B merupakan ujung vektor. Biasanya untuk pangkal vektor diberikan tanda dot atau titik, sedangkan ujung vektor diberi tanda panah. Adapun aritmatika vektor, yang pertama adalah penjumlahan vektor. Bisa dengan menggunakan metode head to tail atau metode segitiga, penjumlahan masing-masing komponen atau metode poligon, juga metode jajar genjang. Pengurangan vektor adalah dengan cara balik arah vektor yang akan dikurangi, kemudian ikuti aturan penjumlahan vektor. 3 cara untuk mengalihkan vektor. Yang pertama, perkalian vektor oleh suatu skalar, dot product atau perkalian titik, kemudian cross product atau perkalian silang. Pada besaran vektor tidak didapati operasi pembagian. Pada penjumlahan dan pengurangan vektor berlaku sifat komutatif. Kita perhatikan di sini, vektor A dan vektor B.
Jika kita nyatakan vektor A ditambah vektor B menghasilkan vektor C, bagaimana kalau kita sekarang menjumlahkan vektor B ditambah vektor A? Vektor B yang duluan, kemudian ditambah dengan vektor A, menghasilkan vektor C. Nah, ternyata vektor C yang dihasilkan dari penjumlahan vektor A tambah vektor B itu sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Panjangnya sama, arahnya sama. Pada pengurangan vektor, di sini ada vektor A dan ada vektor B. Jika kita lakukan operasi pengurangan vektor A dikurangi vektor B, maka kita lihat di sini, kita gambar vektor A arahnya kemari, kemudian vektor B sudah kita ubah arahnya yang mula-mula ke atas jadi ke bawah karena tandanya negatif ya, minus vektor B, maka ini adalah hasil vektornya ya, atau resultannya. Kemudian kita lihat bagaimana kalau dinyatakan vektor C ditambah vektor B. Vektor C ditambah vektor B, maka hasilnya akan sama. Di sini vektor A sama, vektor B juga besarnya sama, kemudian vektor C di sini arah dan nilainya sama. Bagaimana caranya menjumlahkan 3 buah vektor atau lebih? Maka kita dapat menggunakan metode poligon. Di sini contohnya adalah kita memiliki 3 buah vektor. Vektor A, vektor B, dan vektor C. Menjumlahkan ketiga vektor ini adalah dengan cara seperti tadi, head to tail ya. Di sini vektor A kita gambar, kemudian pangkal vektor B kita tempel di ujung vektor A, kemudian pangkal vektor C kita tempel di ujung vektor B. Maka hasilnya adalah, yang ini adalah resultan dari vektor A, B, dan C. Nah, bagaimana kalau kita lakukan seperti ini ya? Di sini ada vektor A, kemudian ditambah vektor B, ditambah vektor C. Di sini sudah digabungkan antara vektor B dan C. Kalau sudah digabung, maka nanti menghasilkan hasil yang sama. Sehingga di sini penjumlahan vektor A ditambah dalam kurung vektor B tambah vektor C sama dengan dalam kurung vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ternyata menghasilkan hasil yang sama, yaitu memiliki sifat asosiatif. Bagaimana menjumlahkan vektor dengan metode jajar genjang? Misalnya kita memiliki 2 buah vektor, F1 dan vektor F2. Kedua vektor ini kita satukan pangkalnya di sini. Kemudian vektor F1 kita cerminkan ke atas dengan panjang dan arah yang sama. Kemudian vektor F2 kita cerminkan ke arah sini dengan panjang dan arah yang sama. Hasil dari penjumlahan vektor F1 dan F2 adalah garis dari perpotongan vektor F1 dan F2 dan perpotongan dari cermin F1 dan F2. Maka ini adalah resultan vektor antara F1 dan F2. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.